Sebelum menjual hasil panen ke Malaysia, warga Gunjemak melakoni aktivitas panen di lahan mereka. Jahe dan kucai tumbuh di lokasi kebun yang sama. Kedua tanaman ini menjadi komoditas unggulan warga desa Suruh Tembawang jelang penghujung tahun. Sebab telah memasuki masa panen. Jahe juga jadi salah satu komoditas utama. Memang karena warganya ini hobi menanam, mayoritasnya petani. Selain jahe, ada juga bawang kucai. Jadi sekarang kita mau mencabut semua tanamannya, nanti akan dijual ke Kampung Sapit. Saya memanen di kebun milik Ibu Regina, penduduk asli Gunjemak yang terlahir dan besar di sini. Lahan seluas 600 meter persegi miliknya rutin membuahkan bermacam hasil alam yang tumbuh subur kurun waktu 3 hingga 6 bulan sekali. Lahan kebun di sini sebagian masih digarap oleh warga Kampung Sapit yang datang dari wilayah Malaysia. Selain karena lokasi kampung mereka bersebelahan, latar belakang warga Gunjemak dan Kampung Sapit yang masih saudara dari subetnis yang sama juga menjadi faktornya. Mirisnya, keseluruhan hasil panen warga Gunjemak bahkan tak pernah dipasarkan di negeri sendiri. Mereka hanya dapat menjangkau kepada wilayah Kampung Sapit sebagai tempat menjual hasil alam karena tak memiliki akses memadai untuk mencapai Entikong. Ibu asli warga sini? Asli orang Gunjemak. Asli orang Gunjemak. Sudah sejak kapan menanam jahe? Terus kucai. Memang inilah kerja kami yang di sini itu. Setiap tahun, kadang satu tahun 3 kali bikin kebun kayak gini. Jadi ini kalau sudah panen seperti ini, dijualnya kemana? Ke Sapit. Ke Sapit. Sapit itu kampung yang di Malaysia katanya Bu ya? Kampung Malaysia. Emang sedekat itu Bu? Dekat? Dekat. Oh, kenapa jualnya ke sana Bu? Karena dia dekat daripada kita ke Entikong jauh. Oh gitu. Kalau ke Entikong berapa jauh? Kalau ke Sapit berapa jauh perbandingannya Bu? Kalau ke Entikong 1 hari. 1 hari? TP 1 hari. Kalau ke Sapit berapa? Sapit 1 jam. 1 jam sampai. Nah kalau untuk harga Bu, kalau dijual ke Sapit Malaysia ya, berarti transaksinya pakai ringgit? Ringgit. Nah Ibu, kalau jual ke Sapit itu nggak pernah apa sih kendalanya Bu? Itu kan lewat patok segala macam ya? Gak ada kendalanya. Gak ada kendalanya, malah lebih mudah. Oke. Bu, ini kan kita sebentar lagi bahkan sudah dibilang sekarang masuk tahun politik gitu ya Bu ya. Sudah pernah ada yang kampanye datang ke sini gitu nggak Bu? Menjanjikan apa gitu Bu? Pernah dia pemerintah janji, tapi enggak pernah ditepati janjinya. Seperti apa misalnya Bu, yang pernah dijanjikan? Janji minta bikin kan usul jembatan, kalau enggak sampai sekarang enggak ada. Kebetulan ya Bu, saya punya berapa foto ya Bu. Saya mau nunjukin ke Ibu, kira-kira Ibu tahu atau enggak. Ini ada 3 foto Bu di sini Bu. Saya mau tanya yang ini, Ibu tahu siapa nggak? Prabowo. Kalau ini siapa Bu? Nggak tahu. Kalau ini siapa Bu? Lupa. Lupa. Oke. Jadi dari 3 ini Ibu hanya mengenal satu sosok ya Bu? Bapak yang ini ya Bu? Pak Prabowo. Oke. Sungguh ironi, warga di garda terdepan RI justru tak mengetahui siapa calon yang akan memimpin negeri ini. Mereka seolah acuh karena selama ini mendapat perlakuan tak acuh. Harapan akan selalu ada, tetapi pasrah karena tak miliki pilihan. Warga Gunjemak masih menyimpan angan. Suatu hari, akses menuju tempat tinggalnya dibangun oleh pemerintah agar tak lagi mengekor ke negeri jiran. Kira-kira di sini Bu, ada nggak sih minat warga untuk nanti nyoblos presiden yang akan mendatang? Kan kita mau pemilu ya Bu ya. Ibu berminat nggak nyoblos calon presiden kita? Minat. Ada minat buat memilih, menggunakan hak pilihnya Bu? Iya.
Oke, tapi selama ini berpengaruh nggak sih Bu, Ibu sebagai warga negara Indonesia gitu yang berada di pelosok perbatasan, pernah merasakan apa gitu Bu? Nggak pernah merasa pengaruh. Nggak pernah ada pengaruhnya? Nggak ada. Siapapun pemimpinnya nggak ada pengaruhnya Bu di sini? Nggak ada pengaruh. Dengan kondisi seperti ini, apa yang sebetulnya Ibu harapkan gitu Bu? Pengen jalan bagus, pengen jalan jembatan ada, supaya kita nyaman lewat. Nggak ngeri. Siapapun yang jadi pemimpin nanti ngertilah kami ke pelosok kayak gini. Minta ingin perhatikan kami di pelosok yang jauh kayak gini, batasan. Kalau nanti ya mereka janji-janji, semoga apa Bu? Janji Jangan diingkari. diingkari, harus ditepati. Terdengar sederhana, namun seakan sulit terwujud. Fasilitas dasar seperti akses jalan yang baik dan jembatan penghubung sejatinya menunjang taraf ekonomi, termasuk bagi mereka warga pelosok yang menjadi bagian dari sudut wilayah negeri ini. Memasuki hitungan bulan jelang pemilu serentak, 216 jiwa di Dusun Gunjemak menjadi bagian dari hajat demokrasi tersebut. Seluruh pemilih telah terdata dan minat menentukan pilihan masih tinggi. NKRI terasa kental mendarah daging bagi warga yang terpaksa tak menggunakan rupiah ini. Cukup adilkah kehidupan yang mereka peroleh? Hingga saat ini masih harus mengekor ke negeri jiran? Sebagai wilayah batas negara, Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang disebut Satgas Pamtas RI milik TNI Angkatan Darat tentu wajib bersiaga demi kedaulatan NKRI. Saya berkesempatan mengikuti Giat Yonarmet 16 berpatroli mengelilingi patok perbatasan RI dan Malaysia. Sekarang ini kami mau patroli patok perbatasan yang rutin dilakukan oleh Satgas Pamtas RI yang berada di ujung Desa Suruh Tembawang berbatasan langsung dengan Sapit, Sarawak, Malaysia. Dari total luas wilayah Desa Suruh Tembawang, terdapat 85 patok perbatasan negara yang mengelilingi Dusun Gun Tembawang dan Gun Jemak. Para personel rutin bersiaga untuk melakukan patroli, guna menghindari adanya pergeseran wilayah di patok perbatasan, serta mengantisipasi penyusup yang membuka jalur tikus untuk masuk wilayah RI. Jika Desa Suruh Tembawang dengan Kampung Sapit Malaysia saling beriringan dan ditandai dengan adanya patok sebagai simbol batas wilayah antar negara, suasana berbeda terlihat di pusat Kecamatan Entikong yang menjadi gerbang besar masuk RI, ditandai adanya sebuah pos lintas batas negara. PLBN yang menjadi ranah Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah menetapkan wilayah Entikong sebagai ujung aspal RI yang berbatasan langsung dengan Tebedu di wilayah Sarawak, Malaysia. PLBN Entikong menjadi pos lintas batas pertama di Indonesia yang berdiri sejak Oktober 1989, namun berwujud seperti sekarang, usai adanya rehabilitasi pada akhir 2016 silam. Mereka yang hidup di pelosok perbatasan negeri ini seolah memiliki tatanan sendiri yang terpisah dari hiruk-pikuk di tahun politik seperti ini. Dalam beberapa aspek, mereka justru lebih dekat ke negara tetangga Malaysia dibanding ke Indonesia. Jalan setapak di patok perbatasan negara
seolah menjadi urat nadi bagi warga di Desa Suruh Tembawang yang hingga kini melangsir hasil bumi ke kampung Sapit di Malaysia. Tak hanya itu, untuk mendapat kebutuhan pokok sehari-hari, mereka sepenuhnya bergantung dengan negeri jiran. Ironi, namun itulah realita yang sesungguhnya terjadi. Tak ada niatan berpindah kebangsaan. Rasa nasionalisme dan cinta akan bangsa ini masih terjaga. Mereka hanya ingin menyerukan lebih keras bahwa sejatinya warga di pelosok perbatasan negeri ini masih menjadi bagian dari NKRI. Ada yang tahu nggak namanya Presiden Republik Indonesia siapa? Kenal.